Gak ada, dia tuh yang kalau dikasih dia seneng itu intinya gitu. Apapun kayak gue kasih dia apa ya kemarin tuh ya, kasih dia apel aja seneng kok. Burung-burung Liverpool kali. Burung Liverpool kan dia cinta Liverpool kan pas tuh burung-burung Liverpool. Lar tungguin ya Lar ya, lo jangan susah gue temuin lo, sabar lo, gue kasih batik buat lo. Kan kemarin kita ada teleponan. Kayak gimana ya, gua ngelihat beberapa tahun terakhir itu kesannya batik itu buat orang-orang tua, orang-orang yang pejabat-pejabat tinggi doang, menengah ke atas lah kalangannya. Gua mau bikin konsep batik itu dipakai universal buat laki-laki, siapa aja yang gak bisa ke kantor lu harus pakai batik, tapi dengan style yang oke gitu loh, buat anak muda gitu lu bisa pergi ke kantor, lu bisa pergi nongkrong juga pakai batik kayak gitu. Nah disitulah gua tercetus bikin ide sky batik, teman konsepnya kan lebih anak muda ya gitu, dari coraknya, dari cuttingannya gue coba bikin yang lebih eksklusif untuk anak muda gitu. Buat orang tua juga bisa. Susah tadi ngebangun itu. Ngebangunnya sih jatuh bangun juga ya bro. Awal-awal kita bikinnya kan special sky batik itu cuma 15 piece gue bikin kan, cuma 15 piece. Habis itu penjualan awal ya stagnan, pelan-pelan 1, 2 ya, alhamdulillah sekarang makin meningkat. Terima kasih juga buat support kalian semua yang udah ngebeli sky batik, yang udah support sky batik juga. Terima kasih buat kalian semua. Dari range berapa nih? Dari range-nya itu kita harganya flat bro, 499.000. Itu udah kualitasnya oke lah, nggak bisa diadu lah buat kualitas teman. Ajang promosi lu pertama kayak gimana sih? Promosi gua itu kemarin tuh rencananya tahun 2020 itu gua ada runway ya di acara BI Bank Indonesia, sama di nanti ada Jakarta Fashion Week. Cuman karena ada Covid kayak gini nggak bisa buat promo kayak gitu ya, udahlah mungkin udah jalannya kan, udah kita promosi by online doang gitu so far. Ada juga yang pakai batik gua kemarin Feral, ada Rizasha juga, ada abang Pandi, ada gua, nanti soon ada special buat Rizky juga dia bikinnya. Sebelum dikenal mungkin jatuh bangunnya maksudnya untuk memperkenalkan ini seperti iya, sekali batik kan beda segmen ya, sementara kan batik yang keluarga gua bikin itu batik-batik buat ibu-ibu, buat bapak-bapak gitu. Karena gua tuh ngebangun batik buat disukain sama anak-anak muda, itu tujuan gua. Karena apa? Karena ciri khas Indonesia itu kan batik, udah diakuin sama UNESCO kan, batik itu ciri khas Indonesia. Gua mau ngangkat itu buat dikenal sama anak muda, anak-anak muda tuh mau menggunakan batik kayak gitu loh, culture-nya Indonesia. Jatuh bangunnya ya itu susah dari awal dulu buat promo. Sempat bikin ngasih harga murah tuh seperti apa sih? Paling kita ada dari tim kita bikin sistem marketing ya, free ongkir, promo free ongkir, nanti ada diskon pakai kode ini, pakai kode itu. Semoga aja, terima kasih buat kalian semua yang supportnya. Semoga Sky Batik nanti bisa berkembang, Sky industri gua juga bisa jalan terus di ranah ini. Terakhir dapat penghargaan dari presiden. Oh iya, penghargaan dari Pak Jokowi itu 2019 ya, kemarin 2019 akhir. Alhamdulillah itu setelah penilaian 3 tahun dari Uni Batik Company, kita penilaian dari daerah dulu, daerah Solo, habis itu di penilaian lagi menang. Sebelumnya tuh dari daerah menang, namanya Adikarya menang, habis itu diadu lagi se-Jawa Tengah, alhamdulillah menang juga. Dari Jawa Tengah diwakilin untuk ajang Indonesia sih, itu 32 provinsi dan alhamdulillah menang lagi di situ. Langsung dikasih penghargaan dari Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin gitu. Ada Pak Ganjar juga pas. Itu gimana ceritanya? Lu emang buat ikut kontes itu atau seperti enggak, jadi penilaian itu dari daerah UMKM kan, banyak UMKM produksi yang daerah Solo kan, nyokap sama keluarga kita gitu, dimitingin dari pemerintah, langsung dari Pak Kepala Wali Kota Solo, langsung Pak Hadi langsung datang ke pabrik bilangin, Mbak, Ibu, nanti Uni Batik Company bakal dapat ini ya, gini, kita ada penilaian selama 3 tahun, dari 3 tahun itu mas penilaiannya 3 tahun, nanti dari daerah dulu, nanti dari provinsi, nanti baru ke tingkat Indonesia gitu. Prosesnya lumayan panjang. Nanti kita ngebina UMKM dari orang-orang biasa, kita bina dulu biar bisa membatik. Kita kasih program lah buat mereka juga kan, bikin program buat mereka. Dan alhamdulillah program itu jalan, kita terpilih sebagai UMKM yang bisa membina gitu. Naik lagi ke level yang lebih tinggi, provinsi Jawa Tengah kan, Semarang, Jawa Tengah kan banyak tuh, Semarang, Solo gitu kan. Ya udah jalan naik lagi, terpilih lagi, baru wakilin Jawa Tengah untuk ajang di Indonesia itu yang kita menang kemarin. Dia apresiasi lah sama warga Indonesia, itu seneng banget sebenarnya. Apalagi Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin kan langsung memberikan sebuah kebanggaan sih, achievement tertinggi lah maksudnya dari di ajang itu gitu.
Bangga nggak di selevel lu masih muda terus masuk istana karena membanggakan Indonesia bau batik gitu? Iya, gue bangga sih karena ya itu nggak bisa gue ungkapin kata-kata waktu itu kan, menerima penghargaan itu, company kita bisa diterima gitu, bangganya. Selama 3 tahun penilaiannya kita bisa stabil, bisa kontrol semua itu, quality kita kontrol, semua sistem kita kontrol, dan bisa mendapat penghargaan itu bangga sih, terutama buat keluarga, buat mama, buat papa, buat semua, sama masyarakat Indonesia juga harus bangga. Dapat omongan apa sih dari Pak Jokowi? Ya buat produksi Uni Batik Company bisa mewakili daerah Jawa Tengah untuk menang itu, selamat ya gitu. Banyak sih, ada foto-fotonya, cuman gue belum bisa share gitu. Jadi target makin tinggi lagi dong ya dalam bisnis nih. Target insya Allah sih kita pengen Uni Batik itu bisa kolaborasi sama negara-negara lain tetangga ya. Kemarin itu 2018 pernah kolaborasi juga sama UA Batik Malaysia gitu, sama Pak Syam namanya, ada di Shah Alam gitu kan. Kolaborasinya tetap jalan lancar. Insya Allah sih pengennya batik itu dikenal seluruh dunia. Gue pengen seperti itu, pengen culture-nya Indonesia loh. Indonesia itu punya batik, kenapa kita nggak bisa kenalin ke dunia? Kalau dari visi gue gitu. Kalau dari segi bisnis apa sih yang mungkin lu keluhin dari segi bisnis, khususnya bisnis batik itu? Yang gua keluhin ya so far sih nggak ada ya, ngejalan aja. Batik kan tuh kayak pakaian kan juga nggak basi, walaupun ya nggak laku nanti suatu saat pasti laku. Ya cuman kalau di masa sekarang kan lagi terbatas ya mas, orang juga nggak bisa ke store, orang nggak bisa belanja, ya mungkin pemasukan agak berkurang lah. Tapi alhamdulillah sih gue masih bersyukur tentang hal semua itu, masih ada yang beli. Batik itu sendiri, batik lo batik apa kak yang lo ini kan corak masing-masing kan beda-beda sih. Iya. Boleh jelasin dong batik itu sendiri apa? Kalau batik itu sekarang gue tuh bikinnya universal ya, bukannya batik Jawa doang, bukan batik Sumatera, semua corak gue coba kita kombinasiin buat Indonesia universal. Jadi kalau bisa batik Sumatera digabungin sama coraknya batik Jawa, kenapa enggak? Kita kan trennya buat anak muda, tujuannya kan buat anak muda biar lebih fashion lagi, biar mereka itu menggunakan batik, apalagi setiap hari sekarang hari Jumat tuh wajib batik. Ya udah kita bikin coba. Kan biasanya kalau batik itu punya khas sendiri, ini batik dari Jawa, batik Sumatera, batik Jawa Barat. Nah, kenapa lo menggabungkan? Ya itu buat kayak kombinasi aja mas, kayak inovasi terbaru kan, kenapa enggak kalau gitu. Emang kita bikin motif kita coba kombinasi antara motif Jawa, motif Sumatera, kenapa enggak? Karena selama ini kan nyokap bikin batik ada yang dari Kalimantan, batik coraknya Jawa, coraknya Parang, batik ini kita coba kombinasiin biar lebih universal aja sih tujuannya. Tetap ada ciri khasnya masing-masing. Yang kayak batik Parang kan batik Jawa, misalnya kayak dari Bengkulu ada motif bunga rafflesia kan gitu. Kita coba kombinasiin gitu biar lebih varian aja sih, biar nggak ngebosenin deh. Oke. Biasanya batik itu punya khas tersendiri. Kalau lu sendiri batik khas lu apa? Ada bentuk apa ya? Sky Team itu lebih ke burung ya. Kalau gua bikin Sky Batik itu lebih coraknya burung, corak burung gitu yang ada sayap-sayapnya gitu. Lebih konsepnya itu hitam sama gold kalau Sky Batik gitu. Lebih dominannya itu. Dalam kunjungan kali ini kan berbeda nih batik sama karpet nih. Nah itu apa yang lagi lu pikirin? Ya gue ngobrol-ngobrol sama Atta tadi kan, Pak kita mau bikin apa nih gini. Ya udah coba aja kita kolaborasi nih Sky Batik sama Albarkat kan, kita coba kolaborasi, lihat aja ke depannya guys, semoga kita bisa kolaborasi bareng sama Albarkat. Batik Pakistan atau batik Pakistan mungkin ya, kita cari motifnya dulu kali ya. Batik Pakistan bisa, nanti yang penting kan udah ada ide kita tuangin, kita ngobrol ke tim, kita briefing, nanti suatu saat siapa tahu ada batik Pakistan atau batik-batiknya lain-lainnya kita coba aja. Apa nih yang udah dihasilin dari kerja keras lu nih dalam bisnis nih? Alhamdulillah udah punya kendaraan, udah punya rumah, mau ngembangin usaha lain sih selain batik. Gue pengen punya restoran, insya Allah kalau diberi kemudahan sama Allah, suatu saat pengen punya restoran sama nyokap gitu. Ide gue tuh dari dulu tuh, mah suatu saat kalau kita kembangin usaha selain batik, pengen punya restoran gimana mau. Mama gue suka masak kan, bukan orang Padang lah masak. Itu doain aja guys, semoga semua impian dan cita-cita gue bisa tercapai. Untuk batik Bilar tuh tadi ada omongan spesial Bilar ya, itu edition spesial Bilar karena gua sempet janji sama dia juga udah minta kan. Sabar Gel, ini kan kita kayak Feral, gue bikinin spesial Feral, kayak Riza gue bikin spesial Riza, yang punya gua spesial punya gua, nanti gue bikinin nih spesial buat lu, gue bilang sabar ya. Udah nih kemarin udah jadi 15 piece doang nih, gue bikin cuma 15 piece spesial edisi Rizky Bilar.
gambarnya bocorannya seperti apa tuh? Ada dong nanti langsung kita tayangin di vlog Adiska. Jadi lebih suka warna apa tuh ya kalau misalkan dari Kalau batik? Iya, dari Bilar sendiri. Ya. Bilar tuh dia hitam dia suka, hitam kuning dia suka. Requestnya apa aja nih dari Bilar kalau untuk? Gak ada, dia tuh yang kalau dikasih dia seneng itu intinya gitu. Apapun kayak gua kasih dia apa ya kemarin tuh ya, kasih dia apel aja seneng kok. Burung-burung Liverpool kali. Burung Liverpool kan dia cinta Liverpool lah, kan pas tuh burung-burung Liverpool. Lar tungguin ya Lar ya, lo jangan susah gue temuin lo, sabar lo, gua kasih batik buat lo. Kan kemarin kita ada telepon-teleponan. Tambahan dikit dong di panggilan Kang Rizal nih. Kang Rizal apa tuh? Kang Rizal Bilar, kenapa lu kan deket nih, kenapa bisa dipanggil Kang Rizal? Kang Rizal tuh Bilar tuh Kang Rizal itu karena dia itu suka ngasih risol atau apa, dia ngomong risol nggak tahu, itu nggak terlalu jelas gua dapat momennya apa. Kalau gua Kang Kerupuk yang itu dibilang karena gua pas nemenin Rara itu gua makan nasi goreng, gua sisain kerupuknya karena sebelumnya kita udah pernah makan di pinggir jalan, dia suka kerupuk kayak gitu. Ya udah gue ingetin, nah ya udahlah nanti buat aja nih kerupuknya, makanya gue sisain kerupuk gitu. Panggilnya gue Kang Kerupuk sama fans gitu, kayak gitu kurang lebihnya ya. Jadi punya panggilan-panggilan tersendiri. Iya lucu, fans itu lucu kadang, ada hal-hal kecil yang itu bisa detail mereka, respect sama orang-orang segitu. Dan juga fans itu kreatif ya mas. Kayak foto-foto gua sama video-video gua FTV itu digabung-gabungin kadang-kadang sama dia. Ya udah, buat Adira, Leslar, Ralova, Skyteam semua terima kasih yang udah support kita, doain terus yang terbaik buat kita. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum.